Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep penghasilan. Perkenalkan, nama saya Endri Layinatul Kasanah. Nomor induk mahasiswa 12241100007. Nah, langsung saja ke materinya ya, yaitu penghasilan. Apa sih penghasilan? Penghasilan adalah pendapatan yang diterima oleh seorang atau organisasi dari berbagai sumber seperti gaji atau upah dari pekerja, pendapatan dari bisnis atau usaha, dividen dari investasi, bunga dari tabungan atau deposito, dan pendapatan lain-lain. Penghasilan dapat berupa uang tunai atau non-tunai dan dapat diterima secara teratur atau tidak teratur. Penghasilan merupakan sumber daya yang penting bagi individu atau organisasi untuk membiayai kebutuhan dan mencapai tujuan keuangan. Yang kedua yaitu ada memahami konsep penghasilan dalam bisnis sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, mengukur kinerja bisnis. Penghasilan merupakan indikator utama kinerja bisnis. Dengan memahami penghasilan, perusahaan dapat mengevaluasi keberhasilan strategi bisnis dan membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, mengelola keuangan. Penghasilan yang stabil dan meningkat dapat membantu perusahaan mengelola keuangan dengan lebih efektif, termasuk dalam perencanaan anggaran, investasi, dan pengelolaan risiko. Yang ketiga, membuat keputusan strategi. Pemahaman tentang penghasilan membantu perusahaan membuat keputusan strategi tentang harga, produksi, pemasaran, dan pengembangan produk. Yang keempat, meningkatkan profitabilitas. Dengan memahami penghasilan, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan profitabilitas dengan mengoptimalkan biaya dan meningkatkan efisien. Kelima, menghadapi persaingan. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, memahami penghasilan dapat membantu perusahaan mengembangkan strategi untuk meningkatkan pasang pasar dan memahami persaingan. Dengan demikian, memahami konsep penghasilan dalam bisnis sangat penting untuk mencapai tujuan keuangan dan meningkatkan bisnis kesuksesan bisnis. Nah, slide selanjutnya yaitu average revenue adalah pendapatan rata-rata yang diterima oleh perusahaan dari penjualan setiap unit produk atau jasa. Average revenue dapat dihitung dengan membagi total revenue atau pendapatan total dengan jumlah unit atau jasa yang dijual. Rumus average revenue AR sama dengan total revenue dibagi jumlah unit terjual. Average revenue merupakan indikator penting dalam analisis bisnis karena dapat membantu perusahaan memahami harga rata-rata produk atau jasa yang dijual dan membuat keputusan tentang strategi, harga, dan produksi. Yang selanjutnya yaitu marginal revenue atau MR adalah perubahan pendapatan total yang dihasilkan dari penjualan suatu unit tambahan produk atau jasa. Rumus marginal revenue yaitu MR sama dengan perubahan pendapatan total dibagi perubahan jumlah unit yang dijual. Marginal revenue merupakan indikator penting dalam analisis bisnis karena dapat membantu perusahaan memahami dampak penjualan tambahan terdapat pendapatan total dan membuat keputusan tentang strategi produksi dan harga. Nah, slide selanjutnya yaitu hubungan antara average revenue, marginal revenue, dan elastisitas permintaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan AR dan MR. Jika MR lebih besar dari AR, maka AR akan meningkat. Jika MR lebih kecil dari AR, maka AR akan menurun. Jika MR sama AR, maka AR akan tetap konsisten.
Yang kedua, hubungan MR dan elastisitas permintaan. Jika permintaan elastis atau elastisitas lebih besar dari 1, maka MR akan positif dan besar. Jika permintaan inelastis atau elastisitas lebih kecil dari 1, maka MR akan positif tetap kecil. Jika permintaan unitari elastis atau elastisitas sama dengan 1, maka MR akan sama dengan 0. Pengaruh elastisitas permintaan terhadap AR dan MR. Jika permintaan elastis, maka perusahaan dapat meningkatkan pendapatan dengan menurunkan harga. Jika permintaan inelastis, maka perusahaan dapat meningkatkan pendapatan dan menaikkan harga. Dan dengan memahami hubungan antara AR, MR, dan elastisitas permintaan, perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat tentang strategi harga dan produksi untuk meningkatkan pendapatan dan profitabilitas. Selanjutnya yaitu definisi laba. Laba adalah selisih antara pendapatan total atau total revenue dan biaya total atau total cost yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksi dan penjualan produk atau jasa. Rumus laba. Laba sama dengan pendapatan total atau TR dikurangi biaya total atau TC. Laba dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama, laba bruto, selisih antara pendapatan total dan biaya produksi langsung. Yang kedua, laba operasi, selisih antara pendapatan total dan biaya operasi. Yang ketiga, laba bersih, selisih antara pendapatan total dan biaya total, termasuk pajak dan biaya lainnya. Laba merupakan indikator penting dalam analisis bisnis karena dapat membantu perusahaan memahami kinerja keuangan dan membuat keputusan tentang strategi bisnis dan investasi. Nah, yang terakhir ada kesimpulan, yaitu dalam analisis bisnis, memahami konsep penghasilan average revenue atau AR, marginal revenue atau MR, elastisitas permintaan dan laba sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat tentang strategi harga, produksi, dan investasi. Dalam memahami hubungan antara AR, MR, dan elastisitas permintaan, perusahaan dapat meningkatkan pendapatan dan profitabilitas. Selain itu, memahami laba dapat membantu perusahaan mengevaluasi kinerja keuangan dan membuat keputusan tentang strategi bisnis dan investasi. Dalam keseluruhan, analisis penghasilan dan laba dapat membantu perusahaan meningkatkan kesuksesan bisnis dan mencapai tujuan keuangan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.